Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang selalu memberikan kita keceriaan dan juga kebahagiaan dan juga berikan kesehatan untuk kita semua, yang pada akhirnya pada hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran dalam masa pandemi. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan juga selalu diberikan nikmat kebahagiaan dan selalu bersyukur, karena dengan bersyukur kita akan mendapatkan hal-hal yang di luar jangkauan kita. Jadi bagi teman-teman yang masih termasuk saya pribadi yang masih mengeluh dengan keadaan seperti ini dan keadaan pandemi COVID-19, mudah-mudahan kita selalu diberikan rasa syukur. Apapun yang kita lakukan, apapun ini adalah sebuah hal yang memang harus kita syukuri bersama. Selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Amin ya rabbal alamin. Di Jumat berkah kali ini kita akan melanjutkan materi pertama dari pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya prakarya dan kewirausahaan pada kelas 11 ini itu lebih identik berbasis dengan campurannya komputer ya, atau bercampurannya TIK, supaya nanti penyesuaiannya bisa lebih maksimal lagi ketika kalian nanti kelas 12 membuat laporan, membuat proposal dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran prakarya berbasis TIK ini, mudah-mudahan teman-teman semua bisa lebih maksimal lagi dalam pembelajaran prakarya. Nah, sebelumnya silakan bagi yang belum berdoa di rumah ataupun yang punya kebiasaan untuk sholat duha dulu, silakan sambil materinya ini di-download atau ditonton. Nanti silakan bisa mengisi waktunya untuk sholat terlebih dahulu. Baik, untuk materi pertama ini dijelaskan sesuai dengan kurikulumnya. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang K3. Nah, K3 itu adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Mengapa kita harus mempelajari materi K3? Apapun itu, bukan hanya kita mempelajarinya dalam hal komputer, apapun itu kita harus mementingkan yang namanya keselamatan dan kesehatan kerja. Jangan jauh-jauh kalian mikirnya atau kita mikirnya tentang yang namanya keselamatan dan kesehatan kerja itu identik dengan pekerjaan yang sangat keras atau pekerjaan yang memang membutuhkan fisik yang sangat keras. Tidak seperti itu ya. Jadi bukan hanya pekerja bangunan, bukan hanya pekerja konstruksi atau pekerja yang suka di berhubungan tentang fisik di luaran, bukannya seperti itu. Tapi keselamatan dan kesehatan kerja itu memang harus selalu dipentingkan dalam hal apapun, termasuk sekarang lagi pandemi COVID-19. Jangan aneh ya, mungkin sekarang kita sudah tidak aneh lagi ketika ada ambulans dengan menggunakan pekerjanya itu menggunakan APD ya. APD itu singkatan dari alat pelindung diri. Ya, kalau kita membayangkan dari luarnya saja, itu kebayang mereka pasti akan berkeringat dengan sangat banyak, atau untuk Sunda namanya engap gitu ya. Sangat engap sekali gitu kelihatannya. Tapi memang itu seperti itu prosedurnya. Jadi jangan kita menganggap remeh dengan pandemi ini ya. Maksudnya seperti ini. Kita jangan terlalu takut ya. Kita juga jangan terlalu cuek misalnya, atau sampai meledek orang. Misalkan ada orang di pasar atau bertemu di teman-teman kalian misalkan dimanapun memakai masker atau memakai alat-alat pelindung yang lainnya, kalian ditertawakan misalkan, wah dan sebagainya, istilahnya cemen dan sebagainya, atau oh mau kemana pakai masker dan sebagainya.
Tidak seperti itu ya, karena itu adalah salah satu bentuk pelindungan diri. Nah, itu salah satunya ya. Nah, yang lebih kecilnya lagi adalah bagaimana ketika kita bekerja di depan komputer atau kita bekerja mengerjakan tugas dari guru mata pelajarannya. Kalian kalau misalkan menulis atau mengerjakan tugas, bagaimana posisi kalian duduk? Bagaimana kalian posisi mengerjakan menulis tugas-tugasnya? Ada itu hal-hal yang memang sifatnya berbahaya, walaupun tidak terlalu kelihatan berbahaya gitu, tapi itu berbahaya gitu. Saya susah mencontohkannya di sini karena lewat virtual seperti ini. Jadi ada orang yang memang menulis itu seperti orang yang mau tidur, atau bahkan menulis itu dia seperti orang yang itu mencerminkan lama kelamaan itu tulang punggungnya atau urat-urat yang lainnya atau tulang-tulangnya itu akan terasanya ketika dewasa gitu. Jangan kaget ketika kalian menemukan kakek-kakek ya sudah berumur, tiba-tiba posisi badannya itu bungkuk. Nah, itu ditanyakan dulu, jangan misalkan tidak ada tiba-tiba kakek-kakek ketika usianya seperti itu harus bungkuk, nggak seperti itu. Banyak juga kakek-kakek yang ini mungkin saja di masa mudanya itu pekerjaannya sangat keras, atau bahkan mungkin sering menggunakan motor FU ya, atau motor Ninja yang dimodifikasi di posisinya gitu ya, bungkuk gitu. Jadi ketika sudah kakek-kakek itu bungkuk gitu ya. Amit-amit ya, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Oke, kita lanjutkan materinya ya. Yang pertama kita pelajari tentang pengertiannya terlebih dahulu ya. Jadi K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja itu secara keilmuannya adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang namanya bekerja, kerjaan apapun, aktivitas apapun, itu selalu ada ancamannya atau pasti akan terjadi yang namanya kecelakaan atau penyakit. Itu tergantung dari kita. Jadi penyakit atau kecelakaan itu tergantung dari kita. Kalau kitanya teledor, kalau kitanya tidak mementingkan peraturan-peraturan dan sebagainya, yang terjadi adalah kecelakaan atau penyakit. Apalagi misalnya pekerjaannya yang lebih terlihat nyata gitu ya, misalkan pekerjaan yang berhubungan tentang fisik, misalkan yang bagian mesin, bagian bangunan sebagainya, meleng sedikit itu kita tidak tahu. Misalkan contoh di bangunan ya, misalnya seperti kita sekarang SMA Cilacap akan sedang dibangun ruangan ada 2 tingkat ya, ditingkatkan bangunannya. Nah, kita kalau misalkan kurang fokus, itu kan ada yang bekerja di bawah, ada yang bekerja di atas. Biasanya orang yang kurang fokus itu misalkan adalah yang jatuh dari atas gitu. Makanya mereka sering menggunakan yang namanya alat pelindung. Walaupun di kita mah kurang ya pemakaian seperti itu. Kalau di kota kan pakai ya, helm proyek gitu. Nah, helm proyek itu digunanya untuk apa? Untuk itu ya, untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Misalnya ada paku, mendingan paku ini misalkan palu, lumayan kan kalau kena kepala hanet gitu ya. Terus juga misalnya batu bata dan sebagainya, kita tidak tahu yang jatuh dari atas, mungkin adukannya ya, semen dan sebagainya, mungkin hasil aduk misalkan kegedor dan sebagainya jatuh ke kepala kita. Atau misalkan di mesin-mesin kan kerjanya cepat ya, misalkan pabrik sepatu ataupun yang lainnya itu kerjanya cepat, sehingga nanti kalau meleng sedikit atau mesin konveksi itu meleng sedikit kita kena jarum dan sebagainya. Nah, itu semua pekerjaan apapun itu pasti akan menimbulkan yang namanya resiko kecelakaan dan penyakit. Atau pekerjaannya yang berhubungan tentang kimia, misalnya seperti yang di Lebanon kemarin, itu kan bahan peledak sehingga mungkin apapun ada keteledoran mungkin dari pekerjaannya atau apapun itu, sehingga menyebabkan yang namanya kebakaran atau kemarin sampai kayak seperti bom gitu kan. Nah, itu mungkin karena salah satunya adalah karena tidak mementingkan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, tujuannya apa? Yang pertama adalah
Ditinjau dari segi lingkungannya, tujuan yang pertama adalah meningkatkan produktivitas karena menurunnya jumlah hari kerja yang hilang. Jadi ketika orang-orang itu mementingkan K3, maka pegawainya selamat, tidak ada kecelakaan, ya akhirnya adalah produktivitasnya semakin bertambah. Jadi pekerjaannya itu misalkan banyak yang dihasilkannya gitu. Tapi karena menurunnya jumlah hari yang hilang. Jadi tidak ada istilah pekerja yang izin ataupun sakit dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja yang lebih berkomitmen. Jadi pekerjaan itu lebih cepat selesai, lebih cepat, lebih efektif lah dan efisien. Menurunnya biaya-biaya kesehatan dan asuransi. Otomatis ketika semua pegawainya sehat, tidak ada yang kecelakaan, maka biaya kesehatan itu akan menurun. Tingkat kompensasi kerja dan pembayaran langsung yang lebih rendah karena menurunnya pengajuan klaim. Artinya adalah kalau misalkan banyak yang sakit atau banyak yang izin, biasanya kalau di bahasa ininya kasbon ya. Kalau ini kan pasti akan menurun gitu karena pegawainya tetap ada gitu. Fleksibilitas dan adaptivitas yang lebih besar sebagai akibat meningkatkan partisipasi dan rasa kepemilikan. Jadi ketika pada sehat semuanya mementingkan prosedur K3-nya, maka rasa kepemilikan dari orang tersebut terhadap perusahaan itu akan tinggi. Yang terakhir adalah rasio seleksi tenaga kerja yang lebih baik karena meningkatnya citra perusahaan. Jadi ketika perusahaan itu menerapkan K3, maka citra perusahaan itu akan meningkat juga gitu. Dan juga untuk proses seleksi kerjaannya itu semakin sulit ya, atau semakin lebih baik gitu. Jadi kalau kalian nanti bekerja terus menemukan perusahaan yang memang sulit untuk masuknya, berarti perusahaan tersebut citranya sangat bagus gitu. Nah, kita lanjut. Ergonomik. Nah, ergonomik di sini adalah berhubungan langsung di sini secara pengertiannya ya. Kita bahas tentang ergonomik. Menurut Pusat Kesehatan Kerja Departemen Kesehatan Republik Indonesia, ergonomi atau ergonomik itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka. Nah, kalau tadi mah perilakunya, kalau ini ilmunya ya. Nah, ilmu dalam pekerjaan itu ada ya. Tapi di sini yang saya akan lebih jelaskan itu adalah berhubungan tentang ini nih. Nah, upaya ergonomi itu berupaya untuk menyesuaikan ukuran tempat kerja. Nah, ini berhubungannya tentang komputer ya. Tempat kerja, dimensi tubuh agar tidak melelahkan, pengaturan suhu, cahaya dan kelembaban dengan tujuan agar sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia. Nah, yang ideal itu di sebuah ruangan lab itu ada AC, ada kalau terlalu panas, kalau terlalu dingin biasanya ada penghangat dan sebagainya. Di luar negeri supaya seperti itu. Nah, di kita pun jika bisa menyesuaikan minimal ada kipas angin gitu. Jadi jangan kaget ketika pembelajaran di lab atau kalian memasuki sebuah lab itu langsung kondisinya dingin atau kondisinya ada kipas ataupun AC, karena radiasi dari komputer itu akan menimbulkan panas. Nah, dampaknya itu banyak sekali. Salah satunya suhu tubuh manusia itu akan panas gitu kelamaan kalau terus-terusan. Tapi kalau diseimbangkan dengan pendingin ruangan, itu bisa jadi akan membuat kesehatannya lebih baik. Nah, kita lanjut ke syarat-syarat ergonomik. Nah, kalau tadi kan ada ilmunya ya. Nah, syarat-syaratnya ketika kalau kita belajar atau kita bekerja menggunakan komputer, ini adalah syarat-syarat yang harus kita penuhi. Nah, apa saja nih? Yang pertama, sikap duduk dan letak jari. Nah, lihat dari posisi gambarnya. Nah, kalau yang bawah itu posisi yang salah. Dua-duanya salah ya. Yang pertama ini terlalu paskibra banget ya. Terlalu duduk siap gerak. Nah, itu lalu seperti itu akan terlalu tegang ya. Maka yang dipakainya adalah duduk istirahat. Itu tetap ini kan disantaikan badannya, tapi lihat posisi yang gambar di atas. Posisinya ini tidak lurus 90 derajat ya, tapi sedikit agak menyender ke belakang. Kurang lebih itu posisinya 100 derajat ya. Nah, 100 derajat. Atur penyangga punggung dengan sudut 100 derajat. Tambahkan bantal di bawah sandaran punggung bila perlu. Bagi yang tepos misalnya, yang pantatnya kurang ini,
itu bisa menggunakan yang namanya bantal di bawah. Pak, misalkan saya mah orang Sunda, lamun duduk di bantal bisi bisulan, nah itu mah terserah. Itu buktikan saja mau mitos ataupun apapun. Tapi daripada misalnya pantat kita atau tulang belakang, tulang kalau di bawah itu tulang pantat atau ekor bermasalah, yang mendingan kita menggunakan yang namanya bantal gitu, ataupun apapun yang memang untuk mengganjal. Karena kalau hitungan menit itu nggak jadi masalah. Kalau hitungan sudah sejam, 2 jam, 3 jam, itu akan membuat tulang punggung kita bermasalah gitu. Yang keduanya adalah atur ketinggian kursi dengan posisi paha horizontal. Sudut antara paha dan kaki usahakan 90 derajat. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau yang apabila posisi kursi terlalu tinggi, tambahkan footrest penyangga kaki. Jadi jangan sampai ucang ange ya. Jadi harus ada yang ininya. Misalnya bagaimana kalau saya posisi kakinya kurang panjang misalnya, itu gunakanlah di sini adalah footrest. Jadi tenang ya, di sini teman-teman yang memang punya postur badannya kurang tinggi, silakan pakai bawahnya sandaran ya, pakai jadog lah, apapun itu. Tapi yang tidak membuat kaki kalian misalkan bermasalah gitu ya. Nah, selanjutnya ada lanjutannya nih. Posisi duduk pada tulang belakang dan posisi pada pinggang hendaknya dapat ditahan sandaran kursi agar terhindar dari nyeri dan cepat lelah. Jadi kursinya yang belakangnya ada sandarannya, jangan sampai kosong seperti kursi yang ada di tempat bakso gitu ya. Kebayang lupa misalnya habis capek ngeliat dan sebagainya, akhirnya jatuh ke belakang. Nah, tapi harus minimal ada belakangnya gitu. Nah, yang terakhir adalah posisi duduk harus relaksasi sehingga tekanan tulang belakang tidak meningkat dan tidak kaku. Jadi di sini ya anak paskibra ya, kalau depan komputer jangan paskibra banget gitu. Atau yang calon TNI misalkan, siap. Misalkan komputer tuh seperti ini aja tegap dan sebagainya. Terlalu tegap itu tidak bagus juga gitu. Buat relax saja. Apalagi posisi tangan, posisi kaki itu jangan terlalu buat tegang. Nah, masih ada lanjutannya. Nah, ini adalah kalau tadi posisi duduk, nah ini posisi tangan. Posisi tangan yang benar ketika mengetik itu adalah sejajarkan pergelangan tangan dengan telapak tangan. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Jadi tidak misalkan dari atas atau tidak dari bawah gitu ya. Jadi pasti harus lurus gitu. Supaya apa? Supaya kenapa ada teori ini? Karena teori ini diberikan itu sudah ada pengujiannya, sudah ada tindak lanjutnya. Jadi ketika ketika ini teori ini digunakan, insya Allah kita tidak akan terlalu banyak yang namanya penyakit atau kesakitan ataupun masalah-masalah atau kecelakaan dan sebagainya. Yang keduanya adalah posisi siku menggantung. Jadi tidak cek Sunda namun tetapak beku ya kalau kalian mengerti gitu. Jadi posisi sikunya menggantung gitu. Jadi nggak ditempel kemana atau pakai penyangga dan sebagainya. Nah, lemaskan jari telunjuk dan jari manis. Nah, jari telunjuk dan jari manis kalian lemaskan ya. Karena itu untuk mengetik. Nah, kalau misalnya pembelajarannya tetap muka langsung, praktek langsung, itu saya langsung ajarkan di materi dasar itu. Sebelum materi komputer yang lebih lanjut, itu saya ajarkan materi mengetik cepat 10 jari. Jadi kalian ngetik itu 10 jari ya, biasanya 11 jari ya, 1 2 1 2. Ini ada mengetik 10 jari menggunakan aplikasi. Tapi sayang dengan kondisi seperti ini kita belum bisa memaksimalkan seperti itu ya. Selanjutnya tekan tombol dengan tenang. Nah, kalau kalian menemukan orang yang kerjanya cok dan sebagainya, nah itu bukan profesional. Yang profesional itu tombolnya tenang gitu, tidak berisik lah. Jadi kalau kita lihatnya kan yang cok dan sebagainya itu keren ya, padahal yang bagus itu adalah yang tenang ya. Nah, ini secara umum posisi penjarian dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Nah, ini ya, lihat kondisinya, ininya warna-warnanya. Jari kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk dan ibu jari itu bagaimana? Di sini ibu jari itu untuk space ya. Nah, untuk yang lainnya itu lihat warnanya saja ya. Warna ungu itu kan untuk apa saja ya? Untuk 1 Ki A Z sip. Untuk warna hijau itu yang jari manis ya.
Itu untuk mengetik apa saja. Itu yang kiri, yang kanan berbeda. Nah, silakan pelajari ini. Nanti ada di kuis ya. Nah, yang selanjutnya adalah bentuk dan ukuran kursi. Nah, yang ideal itu seperti ini ya, bukan kursi yang kita pakai sehari-hari di sekolah ya. Karena kalau saat itu standar sekolah ya. Kalau di lab itu standarnya seperti ini harusnya. Nah, karena lihat ini posisi kursi yang memang menyesuaikan dengan lekuk tubuh kita. Sudah disandarkan ini empuk dan sebagainya. Ini ada alat untuk menaikkan tinggi dan rendah kursi dan sebagainya. Jadi enak ya kalau kursi seperti itu. Nah, di sini bentuk-bentuknya kita lihat ada, pilihlah kursi yang dapat diatur tinggi rendahnya. Ini ada alatnya. Kursi dapat sandaran belakangnya. Ini ada. Permukaan kursi harus cukup luas untuk menghindari tekanan hanya pada satu titik. Nah, ini otomatis. Ini mau yang badannya besar, mau yang badannya kecil, ini cukup lah seperti ini. Kecuali yang benar-benar big size ya, yang benar-benar ukurannya besar badannya, itu ya mungkin harus memesan sendiri ya. Untuk harus custom sendiri bagaimana kursi, pengen kursinya misalnya ukurannya super XL bisa, atau buat sendiri juga bisa, dari kasur mungkin ininya dibuat modifikasi. Roda kaki harus berjumlah 5 agar kursi stabil dan mudah digerakkan. Nah, ini 5. Kalau 5 kan bisa digeser-geser ya. Nah, beda dengan kursi yang 4 gitu, paling digeser-gesernya ke belakang gitu ya, dicungat-cungat gitu. Nah, yang selanjutnya adalah tempat istirahat kaki. Nah, ini ya. Nah, lihat gambarnya. Ada tempat istirahat kaki itu hendaknya pada alas kaki yang dapat bebas bergerak dan fleksibel. Bukan berarti alas kaki itu harus mengikat di bawahnya ya. Tidak ya. Jadi harus bisa untuk ya minimal di bawahnya itu jangan lantai dingin gitu. Harus ada alasnya. Kaki jangan dilipat. Hal ini dapat menyebabkan aliran darah terhenti dan mudah lelah. Biasanya kaki gajah ya, bukan kaki gajah ya, silemen, kegajahan. Nah, kalau misalkan terlalu dilepat dan juga terlalu lama, lihat posisi gambarnya, perhatikan. Kalau yang di rumah mau coba silakan langsung bisa praktekkan. Nah, video ini kalian bisa di screenshot untuk nanti proses ulangannya atau kuisnya ya. Nah, posisi layar ini nih, pandangan antara mata ke monitor harus mengarah sedikit ke bawah atau sekitar 5 sampai 15 derajat lebih rendah dari posisi horizontal. Jadi bukan lurus ya, tapi agak menunduk sedikit, sekitar 5 sampai 15 derajat. Kita kira-kira saja, Pak. Gak usah diukur gitu ya. Yang penting minimal ada ininya ya, ada upaya-upaya untuk ke sana. Posisi monitor sebaiknya berjarak sekitar 45 cm sampai 75 cm dari mata. Jadi kalian tidak usah terlalu dekat, misalkan terlalu jauh, misalkan mouse-nya di mana, ininya di mana, kan kayak orang yang rabun gitu ya. Nah, itu bisa diatur dan juga bisa dicoba. Nah, ini lihat posisinya, si mbak-mbak ini ya, si tante-tante ini, itu posisinya seperti itu ya. Lihat tangannya menggantung, duduknya seperti ini, ada sandarannya, fokus matanya ke sini dan sebagainya. Nah, juga di sini ada penyangganya di bawah. Ini adalah cara yang ideal. Nah, ini adalah keyboard dan mouse. Nah, posisi keyboard itu diusahakan lurus dengan lengan. Ini nih yang benar ya. Ini lurus, ini tidak ditekuk seperti ini, atau tidak ditekuk dari bawah, atau tidak di sampingkan dan samping kiri samping kanan gitu ya. Mau alay-alayan tidak bisa ya. Kalau bekerja dengan komputer itu tidak usah alay-alayan. Cukup di TikTok saja alay-alaynya gitu ya. Itu bisa. Kalau ini mah kalau bisa sesuai dengan aturannya gitu. Nah, ini keyboard dan mouse. Selanjutnya, saat mengetik posisi jari tetap lurus, jangan memaksa jari meraih tombol huruf yang jauh sehingga posisi tangan tidak lurus. Usahakan yang tadi ya, yang tadi sudah ada warna-warnanya itu yang harus yang mempunyai tujuan masing-masing, fungsi masing-masing. Tidak bisa misalkan telunjuk digunakan untuk yang jari yang sebelah kiri, yang misalnya telunjuk kanan untuk yang jari sebelah kiri, itu kan terlalu jauh gitu. Nah, letakkan mouse sedekat mungkin dengan keyboard ya. Jangan sampai mouse-nya misalkan disimpan di Sumatera, misalkan komputernya di Sukabumi, enggak seperti itu. Harus di pinggir, harus dibuatkan di pinggirnya. Posisi tangan tetap lurus dalam menggerakkan mouse. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, ini materi terakhirnya adalah tentang pencahayaan, keadaan pekerjaan, kegiatan komputer dengan sumber dokumen yang terbaca jelas. Itu tingkat pencahayaannya adalah kurang lebih 300 lux ya.
ukuran ini ya, lux ya, ukuran dari pencahayaan. Kegiatan komputer dengan sumber dokumen yang tidak terbaca jelas itu sekitar 400 sampai 500. Atau tugas memasukkan data itu 500 sampai 700 lux. Ini ada alatnya tertentu dan biasanya digunakan di perusahaan-perusahaan ataupun di gedung-gedung dinas-dinas. Nah, kalau di sekolah-sekolah masih jarang, terutama sekolah-sekolah yang di daerah. Nah, sekian untuk materinya, kurang lebih seperti itu. Jikalau ada yang masih belum paham atau cara menjelaskannya terlalu cepat, silakan bisa nanti kalian pertanyakan atau ajukan pertanyaannya lewat grup WhatsApp yang sudah tersedia. Nah, setelah materi ini tersampaikan, nanti adik-adik akan langsung dengan evaluasinya berbentuk kuis yang sudah disiapkan nanti di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.